Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melakukan serangan yang menimbulkan kerugian besar di pihak Israel, menyebabkan 25 IDF terbunuh dan terluka imbas disergap dengan ledakan ranjau dari sayap militer Hamas tersebut. Mengutip Palestine Chronicle pada 14 Januari, kabar itu menurut pernyataan yang diunggah di Telegram resmi Hamas pada 13 Januari 2025 kemarin. Tertulis bahwa Hamas telah melancarkan serangan besar terhadap unit militer Israel yang terdiri dari 25 tentara. Penyergapan itu telah dilakukan pada Senin 13 Januari di Camp Shaboura yang terletak di pusat Rafah, Gaza Selatan. Menurut pernyataan, para pejuang Qassam menyergap pasukan Israel saat mereka sedang bersembunyi di dalam sebuah gedung di daerah Al-Najili. Al-Qassam mengungkap bahwa pihaknya meledakkan ladang ranjau yang ditempatkan di sepanjang dua pengangkut pasukan Israel tersebut. Disebut secara efektif menargetkan bala bantuan yang dikirim untuk menyelamatkan tentara yang terjebak di awal. Dilaporkan bahwa bentrokan berlanjut hingga malam hari dengan bangunan yang menjadi sasaran masih terbakar. Juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, Abu Ubaidah, memperingatkan Israel. Ubaidah memperingatkan bahwa Israel akan alami kerugian yang lebih besar lagi yang menuju kehancuran. Mengutip Palestine Chronicle pada 14 Januari, peringatan itu dilontarkan Ubaidah dalam pernyataan resminya pada Senin 13 Januari 2025 kemarin. Lebih tepatnya, Ubaidah menyatakan bahwa meskipun lebih dari 100 hari penghancuran dan genosida yang meluas oleh militer Israel di Gaza Utara, namun perlawanan disebutnya akan terus menimbulkan kerugian bahkan signifikan di antara pasukan Israel. Ubaidah mengumumkan bahwa lebih dari 10 tentara IDF telah tewas dan bahkan puluhan lainnya terluka hanya dalam 72 jam terakhir. Ia juga memperingatkan bahwa kerugian Israel akan jauh lebih besar daripada yang diakui publik, serta meramalkan bahwa militer Israel pada akhirnya akan menarik diri dari Gaza Utara dengan malu tanpa mengatasi perlawanan. Ubaidah juga mengkritik tindakan militer Israel dengan menyatakan bahwa hasil utama dari tindakan tersebut adalah kehancuran serta pembantaian warga sipil yang tidak bersalah. Mohamed Sinwar sebagian besar beroperasi di belakang layar sehingga membuatnya mendapat julukan Shadow alias bayangan. Sehingga dengan begitu dirinya disebut telah menimbulkan tantangan baru bagi pihak militer Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 14 Januari, kabar itu menurut laporan dari Wall Street Journal pada 13 Januari 2025 kemarin. Dilaporkan bahwa Shadow bekerja dan berupaya membangun gerakan perlawanan di Gaza. Upaya perekrutan yang dilakukan oleh Mohamed Sinwar itu diyakini akan menimbulkan tantangan baru bagi tentara Israel di jalur Gaza. WSJ juga mengutip pernyataan Mohamed Sinwar di mana isinya adalah Hamas berada dalam posisi yang sangat kuat untuk mendiktekan persyaratannya. Dalam pesan lainnya, ia juga menulis bahwa jika Israel tak segera mengakhiri penderitaan seluruh warga Gaza, maka Hamas akan melanjutkan perjuangannya. Adapun dalam laporan WSJ juga menyatakan bahwa Israel yakin Hamas memiliki hingga 30.000 pejuang yang terbagi dalam 24 batalion dalam sebuah struktur yang menyerupai militer negara. Bahkan tentara Israel mengklaim telah membunuh sekira 17.000 pejuang dan menahan ribuan lainnya. Tentara IDF dikabarkan tewas saat bangunan di Gaza runtuh oleh serangan bom perlawanan. Pengeboman disengaja itu dilaporkan telah menyebabkan 3 IDF tewas dan puluhan lainnya terluka. Mengutip Palestine Chronicle pada 14 Januari, kabar itu menurut laporan dari situs web Israel Headshot Hamot pada 13 Januari 2025 kemarin. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa insiden runtuhnya sebuah bangunan telah menimpa pasukan Israel tepat setelah bangunan itu diledakkan oleh perlawanan Palestina. Sementara itu di satu sisi, militer Israel juga masih terus menyerang berbagai wilayah di jalur Gaza melalui udara, darat, bahkan laut. Headshot Hamot melaporkan bahwa sebuah bangunan runtuh menimpa pasukan Israel setelah diledakkan tepat saat helikopter mereka juga sedang mengevakuasi yang terluka ke rumah sakit Ishilov di Tel Aviv. Media Israel melaporkan bahwa 3 IDF tewas dan 10 lainnya terluka ketika sebuah bangunan runtuh. Mereka yang tewas dan terluka diidentifikasi telah menimpa tentara dari Brigade Nahal di Gaza Utara.
Yaman gempur inti Israel dengan serangan beruntun, lontarkan rudal dan drone ke pusat Israel pada Selasa 14 Januari pagi waktu setempat seusai rudal balistik hipersonik Palestina II meluncur pada Senin 13 Januari 2025. Mengutip Palestine Chronicle pada 14 Januari, serangan pagi tadi dikabarkan menjadi serangan kedua Yaman terhadap target vital Israel dalam waktu kurang dari sehari. Dikabarkan serangan balistik Yaman itu menyebabkan sirine peringatan berbunyi di sejumlah wilayah di bagian tengah Palestina yang diduduki. Wilayah-wilayah yang terdampak meliputi kota-kota dan pemukiman seperti Tel Aviv, Herzliya, Rishon LeZion, Beit Shemesh, serta Petah Tikvah. Menurut laporan media Israel, sedikitnya 11 pemukim mengalami luka-luka saat berusaha menuju tempat perlindungan bom alias bunker. Sementara itu, Komando Militer Israel menyatakan telah melakukan beberapa upaya intersepsi untuk menghancurkan rudal-rudal Yaman tersebut. Pelucutan senjata Hizbullah oleh tentara Lebanon dikabarkan telah dimulai. Terkini, Israel berdalih memiliki kesepakatan dengan tentara Lebanon mulai kerahkan Brigade Hiram ke Lebanon Selatan. Mengutip Tribun News pada 14 Januari, kabar itu dilaporkan oleh militer Israel pada Minggu 12 Januari 2025. Selain masih menduduki wilayah selatan, IDF bahkan memperluas aksi militernya. Sehingga hasil dari manuver itu, IDF menyatakan mendapat sejumlah pencapaian, di mana Brigade Hiram ke-769 IDF telah menemukan dan menyita sejumlah besar senjata Hizbullah selama operasi di Lebanon Selatan. IDF juga mengaku menemukan peluncur roket, peluru mortir, granat berpeluncur roket, rudal yang diluncurkan dari bahu, dan alat peledak dalam penyisirannya. Bahkan IDF juga mengklaim telah menemukan posisi tembak anti-tank dan senjata tersembunyi dari Hizbullah. IDF beralasan dibalik aksi terus memperluas wilayah operasinya di Lebanon Selatan adalah sesuai dengan kesepahaman antara Israel dan Lebanon sembari mempertahankan ketentuan gencatan senjata. Draft akhir perjanjian gencatan senjata dikabarkan telah diserahkan kepada Hamas dan Israel. Seorang pejabat yang dekat dengan negosiasi dengan tanpa disebutkan namanya menyatakan bahwa selama 24 jam ke depan sangatlah krusial. Mengutip Palestine Chronicle pada 14 Januari, hal itu menurut laporan dari sumber utama pada 13 Januari 2025 kemarin. Perlu diketahui draft akhir kesepakatan gencatan senjata Gaza telah diserahkan oleh pihak Qatar kepada Hamas dan Israel. Terkhusus setelah terobosan dalam negosiasi dengan rincian utama pertukaran tahanan yang muncul dalam perundingan pada Senin 13 Januari dini hari waktu setempat. Mereka yang berpartisipasi dalam pembicaraan itu dilaporkan termasuk utusan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, Kepala Badan Intelijen Mossad dan Shin Bet Israel, Perdana Menteri Qatar, dan pejabat dari pemerintahan Joe Biden. Sehingga dengan begitu pejabat yang tanpa disebutkan namanya itu menegaskan bahwa 24 jam ke depan akan menjadi titik krusial untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.